Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua sobat bocah belajar tani. Di kesempatan sore hari yang cerah ini, bocah belajar tani sedang ada perjalanan sidak lahan yang sudah nggak asing lagi. Jadi ini ada di Kabupaten Lamongan, tepatnya di Kecamatan Babat, desanya Trepan. Jadi hari ini saya ada di lahan milik Bapak Sukoco, yang notabene ini adalah lahan yang dari awal olah lahan menggunakan metode bocah belajar tani dan sering kita konten juga. Notabene juga beliau ini petani pemula yang baru pertama kali atau perdana tanam bawang, dan ini juga lahan perdana. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum kenal, kita perkenalkan pemilik lahannya, nanti kita kulik tanamannya seperti apa. Oke, langsung diperkenalkan Pak. Nama saya Pak Sukoco, alamatnya RT 2 RW 4 Desa Trepan, Kecamatan Babat, Kabupaten Lamongan. Tanamannya ini usia berapa Pak hari ini? Ini sudah usia 52 hari. 52 hari. Iya, 52 hari. Ini berapa kali pemupukan Pak? Kalau ini sudah 1, 2, 3 kali susulan. 3 kali susulan berarti 4 kali plus dasar. Dasar. Plus dasar. Jadi metodenya 4 kali pupuk dasar susulan pertama sampai ketiga. Iya. Tapi sebelumnya juga sesuai SOP-nya bocah belajar tani, dikasih kompos. Ya. Komposnya itu diproduksi oleh kelompoknya Pak Sukoco juga. Sendiri, ya. Jadi salah satu dari CSR Petrokimia Gresik. Jadi seperti itu buat teman-teman, ini adalah varietas tajuk yang sekarang sudah 52 hari. Dan ini sedikit cerita bahwasannya tanaman ini awalnya itu jadi habitatnya ulat lur. Ya. Jadi habitatnya ulat, dan celakanya beliaunya itu enggak tahu lur. Bawang merah itu kalau agak kesini tuh Pak. Kok mundur-mundur, jangan. Nggak tahu bawang merah itu dimakan ulat itu seperti apa, itu nggak tahu beliaunya. Jadi saat ada telur ngengat, kemudian menetas insar satu, ulatnya itu baru kecil-kecil sekali. Itu hampir merata di setiap ujung Pak ya. Hampir merata di setiap ujung. Dan beliaunya itu tidak sadar. Taunya itu selesai dipupuk, pucuknya kuning. Bocah belajar tani mendapat laporan juga sempat berasumsi itu pH-nya drop. Tapi karena insting dari bocah belajar tani, karena ini juga lahan binaan atau lahan yang setiap hari kita kunjungi, dan hampir dari awal nol buka lahan ini sudah dilakukan pendampingan oleh bocah belajar tani, sehingga ada insting kangen ingin melihat tanaman yang ada terjadi pucuk kuning. Ternyata malam hari bocah belajar tani datang, ternyata bukan karena pH drop, tapi karena serangan ulat. Ulatnya banyak yang ngopi. Ulatnya banyak yang ngopi lur saat malam. Nah, seperti halnya saat ini banyak petani itu sedang ada hama ulat, ini serangannya lagi gila-gilaan. Nanti kita cuplik kiriman dari petani Gunung Kidul. Nanti kita ada videonya, kita cuplik sedikit nanti. Bocah belajar tani pun sampai ngerasa ngilu ngelihatnya. Ngelihat ulat segitu banyak. Satu toples Gus. Jadi singkat cerita, ini tanamannya kalau dilihat visual lewat video, juga lewat kalau kita jalan-jalan, ini termasuk tergolong terbaik se-Desa Trepan. Alhamdulillah. Mungkin bisa dikatakan se-Kecamatan Babat ini. Kok iso? Karena akhir-akhir ini banyak terjadi tanaman itu yang rusak, terserang gurem. Terus ulat. Nah, bocah belajar tani pun sering dapat komentar atau dapat pertanyaan tentang masalah gurem.
sampai detik ini bocah belajar tani belum pernah menyatakan bahwasannya itu gurem. Tapi dari awal bocah belajar tani sudah menemukan bahwasannya itu serangan hama trip. Tapi tripnya itu bermacam-macam memang trip itu, Pak. Jadi trip ada yang di cabai, di bawang itu ternyata bermacam-macam. Dan trip yang satu ini yang sekarang menyerang bawang merah ini sebenarnya sudah dikatakan lain dari yang lain karena semua tanaman dihinggapi. Dan itu kalau menurut versinya bocah belajar tani itu tergolong masuk ke trip tabaci. Nah ini ada Pak Mariadi, langsung gabung Pak, langsung gabung Pak. Langsung gabung. Jadi sedikit ini sekalian Pak Mariadi, ini ada lagi serangan virus katanya atau gurem. Nah, ini kalau menurut versinya petani memang gurem. Tapi versinya bocah belajar tani itu adalah serangan hama trip tabaci. Trip tabaci itu warnanya putih, agak kecil. Ya, putih kecil. Terus dia itu membawa virusnya iris. Virusnya iris. Jadi bukan virus Gemini atau mozaik yang seperti biasanya dibawa oleh trip. Tapi saat ini virusnya itu membawa virus iris. Jadi kalau dia makan daun, nempel di daun, dia terinfeksi virus itu, dia langsung mengering busuk. Apalagi kalau kelihatan sudah mengering disiram, langsung busuk itu cepat. Mengering warnanya coklat-coklat. Nah, itu malah oyot ya. Nah, itu sampai turun ke akar virusnya itu. Jadi ada solusi untuk pencegahan itu ada. Bisa nanti diikuti video selanjutnya. Hari ini kita akan fokus ke tanaman Pak Sukoco, bahwasannya tanaman ini menurut bocah belajar tani masih ada serangan grandong dan juga tanaman ini subur dan mecah. Itu tandanya kelebihan nitrogen. Jadi tanaman ini sudah bagus tapi masih banyak yang mecah. Tingkat popornya kurang super karena tanamnya rapat. Ini sama seperti tanamnya metodenya orang Nganjuk. Jadi jaraknya itu segini loh Lur. 13. 14 itu jarak ke 14. Iya, 13. Dan akhirnya rapat Lur sampai nggak bisa dimasukin jari. Karena di sini cek olah. Itu. Tapi tidak apa-apa Lur. Pertimbangannya musim kemarau. Pertimbangannya musim kemarau dan ternyata tidak bisa ditimbang rata tak ternyata. Timbangannya ternyata jomplang. Jadi kalau kita mau cetak super, baiknya kita pakai jaraknya penjumlahan 30 saja. Bisa 20-10 atau 15-15 atau 17-13. Itu lebih gampang untuk setting super Pak Sukoco. Tapi kalau jaraknya rapat seperti ini, kalau kita pupuknya banyak, dikhawatirkan terlalu subur daunnya lemes, itu juga bahaya. Kita kurangi pupuk, akhirnya makanannya kurang, akhirnya juga berimbas kepada pengumbian. Tapi ini tergolong sudah terbaik Pak. Iya, terbaik untuk wilayah Terpan. Terbaik di versinya kelompok tani. Ya, untuk wilayah Terpan lah. Untuk wilayah Terpan, termasuk miliknya Ketua Poktan. Waduh, hancur. Kecil-kecil sak neker-neker nggak tahu. Dan ini Pak Sukoco juga sedang lakukan olah lahan. Ini buka lahan baru, ini yang ada standing kameranya ini sedang dilakukan buka lahan. Ini nanti sekitaran benih 1,5 kuintalan Pak ini. Ya. 1,5 kuintalan. Tapi ada yang menarik di sini karena apa? Pak Sukoco ini di kelompok bertaninya ini ada pembuatan kompos yang diprakarsai atau didampingi oleh CSR Petrokimia, sehingga kebutuhan kompos di sini melimpah dan ternyata hasilnya seperti ini. Ini hasil dari media tanam yang diberikan itu, yang ditambahkan itu memang memenuhi unsur-unsur yang dibutuhkan oleh bawang merah. Jadi buat teman-teman yang berkebutuhan kompos juga bisa colek di channelnya Bocah Belajar Tani, nanti akan disambungkan ke beliaunya. Mumpung stok masih ada. Mumpung stoknya masih ada. Kita buka harganya sekalian Pak ya. Yeah. Per kilonya
1.200 di tempat. 1.200 diambil di tempat, tapi kalau untuk dikirim bisa sesuai jarak dan kuota pembeliannya. Seperti itu nggih Pak nggih? Iya. Jadi buat teman-teman, kita ini bertani berkelanjutan, jadi kita juga wajib memuliakan tanah yang kita tanami. Jadi kita harus masukkan kompos, walaupun kita ini konvensional masih menggunakan pestisida kimia dan pupuknya juga kimia. Seperti itu, kita shoot tanaman Pak Sukoco, semoga ini nanti lulus sampai panen. Saya rasa ini tanaman akan dipanen usia 70 HST up. Karena apa? Di 52 HST kondisi popornya masih seperti kalau ada di lahan bocah belajar tani saat usia 44 HST atau 45. Karena ini daunnya seger dan popornya masih utuh tapi ada sedikit mecah. Nanti kita akan setting Pak, nanti penjelasan tentang caranya ini nanti diobrolkan di luar konten. Yang jelas yang kita bahas hari ini adalah tentang pola tanam jika memenuhi kaedahnya dari olah lahan sampai perawatannya, maka akan menghasilkan tanaman yang seperti ini. Walaupun tetap ada plus minus dan kekurangannya. Juga yang pasti ditunggu-tunggu adalah obatnya ulat kemarin apa itu. Jadi Pak Sukoco kemarin sempat saya sarankan untuk membuat ramuan setan. Ramuan setan. Judulnya aja mengerikan. Judulnya aja menakutkan. Tapi untuk daya kerjanya bagaimana Pak? Ya alhamdulillah. Saya kira aku sampai takut, aku nyepet takut kok saya. Tapi bagus. Jadi beliaunya saja mau aplikasi itu takut bawangnya mati guys. Tapi alhamdulillah tidak guys. Justru saat ini bisa lulus hampir menjelang injury time. Oke, seperti itu sedikit gambaran saja. Kalau kita mau bertani dengan bijak, maka akan menghasilkan yang seperti yang kita inginkan. Seperti itu Pak Maridi nggih? Iya. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan, besok saya akan datang lagi Pak. Karena untuk kontennya di lahan Pak Maridi sepertinya nanti akan penjelasannya akan panjang lebar, karena biasanya lahan Pak Maridi itu suka dibikin uji coba lur. Jadi saya kalau main ke lahan beliau itu banyak sekali hal-hal yang baru ditemukan oleh bocah belajar tani, dan itu jadi pengalaman yang berharga buat kita semua. Oke, terima kasih. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.